Kita bahas lebih dalam penanggulangan hingga langkah adaptasi banjir di Jakarta ini bersama dengan para narasumber. Sudah bergabung lewat sambungan dalam jaringan Kepala BPBD DKI Jakarta Isnawa Aji dan peneliti limnologi dan sumber daya air dari Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN, Yus Budiono. Selamat malam semuanya dengan Tifal di sini. Selamat malam, Tifal. Terima kasih semua sudah bergabung bersama kami. Pak Aji, sampai malam ini catatan wilayah terdampak sudah berapa titik di Jakarta, Pak? Ya, jadi begini, Mas Tifal, ya alhamdulillah ya dalam 2 hari ini kita lihat kan curah hujan jauh dari ekstrim ya, artinya sudah betul-betul melandai, yang di puncaknya kita pernah mengalami sampai 200-an RT, hampir 28 ruas jalan tergenang. Alhamdulillah sampai dengan jam 6 sore tadi saya pantau sudah tinggal 46 RT dan 1 ruas jalan tergenang. Artinya sudah banyak daerah-daerah di Jakarta yang semakin surut, yang tadi sempat mungkin 40, 60 cm, sekarang sudah mulai di angka 20-an atau 15 cm. Kira-kira gitu Mas. Oke. Dan melihat polanya, terutama kalau secara kasat mata ya saya melihatnya di pola hujannya kan tidak menentu ya Pak ya. Kadang hujan deras pada pagi, siangnya tiba-tiba cerah, sore diguyur hujan dengan intensitas tinggi dengan durasi yang cukup sebentar, malamnya tenang begitu, cukup tidak ada hujan sama sekali. Dengan membaca pola seperti ini, Anda melihat pola banjirnya di BPBD ada yang berbeda ketimbang tahun-tahun sebelumnya, Pak Aji? Sebetulnya begini, Mas. Pola banjirnya itu dari bertahun-tahun yang lalu tidak ada yang berubah. Tetapi Pak Gubernur kan meminta kepada BPBD, TNI AU, BRIN, BMKG untuk berupaya mengurangi intensitas hujan melalui operasi modifikasi cuaca. Saya nggak kebayang kalau andainya tidak ada modifikasi cuaca, pasti kondisinya bisa dari malam sampai dengan sore hari hujannya tidak akan pernah berhenti. Saya meyakini bahwa dengan berhenti walaupun setengah jam, 15 menit itu menandakan bahwa upaya mengurangi curah hujan dengan intensitas tinggi berhasil di beberapa kawasan ini, membantu upaya untuk segera pemulihan daerah-daerah terdampak banjir. Kira-kira gitu, Mas. Oke. Pak Yus, kalau Anda sejauh ini menelaahnya pola banjir yang muncul bertahun-tahun di Jakarta dari tahun ini 2026 dengan beberapa tahun sebelumnya, adakah hal yang baru yang Anda baca di sini? Sepertinya yang 2025 dan 2026 ini lebih banyak kontribusinya dari kejadian ekstrim, Mas Tiva. Jadi maksudnya begini, kalau data hujan itu diplot dari 1850 sampai sekarang, kemudian kita buat kurva distribusinya, maka 1% yang ada di ujung kanan yang ekstrim itu lebih sering terjadi. Itu penanda bahwa saya kira ahli-ahli klimat itu setuju bahwa itu adalah penanda climate change atau pemanasan global yang kemudian membuat cuaca tidak menentu itu terjadi sekarang ini, terutama di tahun 2025 dan 2026. Karena kita lihat di 2000 sebelumnya, 2020 itu juga ekstrim karena itu torrential rain. Sebelumnya ketika 2013, 2007 dan 2002 itu tipikalnya masih karena luapan sungai. Tapi sekarang sepertinya tidak lagi. 2020 itu murni karena torrential rain di utara. Maret 2025 itu masih double antara hujan di bagian hulu di Bogor terutama, dan di bawah itu di bawah lebih banyak, tapi di hulu juga ada. Dan kemudian terjadi lagi di bulan Juli yang harusnya puncak musim kering, dan bulan Oktober yang harusnya baru awal-awal musim basah. Dan sekarang kita sepertinya kalau tahun 2025 itu musim keringnya basah, sekarang musim basahnya basah banget gitu. Kalau Anda melihat dengan pola seperti itu tadi, bentuk antisipasi yang sudah ditunjukkan sejauh ini sudah cukup, Pak Yus? Ya, saya kira itu di luar apa yang sudah diantisipasi, terutama karena di era 2020 sampai 2025 itu kita tidak mendapat ujian banjir, sehingga sepertinya kita lupa gitu.
kita tahu kalau untuk urusan mengatasi banjir, mitigasi banjir, itu ada aturan-aturan drainase itu di perkotaan, metropolitan itu harus return period-nya berapa, di daerah atas itu return period-nya berapa. Saya kira itu harus ditepati dan pengeruan itu harus selalu dikerjakan. Dan yang kedua saya kira kalau kita pengen membantu permasalahan dari sisi individu, ya saya kira kita perlu mengurangi debit air ketika hujan, misalnya dengan naruh ember-ember di tritisan atau di teras-teras rumah. Nanti kalau hujannya sudah reda, air di sekitar kita udah agak terdistribusi, baru airnya dibuang. Oke, dan sejauh ini Pak Aji yang kami perhatikan kan upaya modifikasi cuaca itu sudah disebutkan oleh Pemprov Jakarta. Yang saya lihat tadi juga di Puri Kembangan sudah disiagakan pompa apung, kemudian pompa mobile juga berputar terus. Apakah dengan pola banjir yang ada sekarang itu sudah cukup atau ada langkah lain yang dibuat oleh Pemprov Jakarta bisa menangani banjir ini? Kita jawabnya nanti, kita akan jeda sebentar. Tetap di Kompas TV. Ini nih yang gue cari, aku Viva. Ngelewatin teknologi yang ngejaga kemurniannya. Jernih banget, bikin sejuk di tiap teguk. Ini air mineralnya baik untuk tubuh. Aku Viva, murni, pasti sejuknya. Dari Wings Food. Aku Viva, melewati 7 tahap nano purifikasi. Menjaga dan memastikan setiap tetesnya mengandung mineral baik yang diperlukan tubuh. Sehingga begitu sejuk di tiap teguk. Aku Viva, murni, pasti sejuknya. Dari Wings Food. 몰라이 두알리마 칼슘 콜라겐 브루크랑 꿀리크리프 툴랑 크로포스 No worries 콜라겐 Susu steril dengan 1000 mg kolagen dan kalsium, kulit no keriput, tulang no keropos. 콜라겐아 수수 아웨 무다. Tiap orang punya semangatnya masing-masing untuk memberikan yang terbaik. Terima kasih untuk kamu yang tidak bercerita, tapi selalu semangat 100%. Kopi Kapal Api. Jelas lebih enak. Aku nggak khawatir ajak anak main di luar. Ada Nuvo Family memberi perlindungan two-step sehat. Dengan formula triple antibakterial, perlindungan menyeluruh 24/7. Percaya pada Nuvo Family, perlindungan 24/7. Wings Care. Masak apa ya, Bang? Mau masak enak? Pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Cuma 1000 bisa masak enak. Wah, ada bonus resep Chef Wilgos. Yuk masak. Sekarang kemasan sachet isinya lebih banyak. Ada promo lagi. Beli 1 renceng gratis kotak makan. 1000 jadi gudame bakar parape. Nah ini, cobain deh. Sedap meresap. Kecap sedap kedelai hitam spesial sachet 1000 plus bonus resep. Ada promo lagi. Beli 1 renceng gratis kotak makan. 몰라이 두알리마 칼슘 콜라겐 브루크랑 꿀리크리프 툴랑 크로포스 No worries 콜라겐 Susu steril dengan 1000 mg kolagen dan kalsium, kulit no keriput, tulang no keropos. 콜라겐아 수수 아웨 무다. Tiap orang punya semangatnya masing-masing untuk memberikan yang terbaik. Terima kasih untuk kamu yang tidak bercerita, tapi selalu semangat 100%. Kopi Kapal Api. Jelas lebih enak. Cerita Rasa, Sabtu pukul 10:30 siang di Kompas TV. Ini nih yang gue cari, aku Viva. Ngelewatin teknologi yang ngejaga kemurniannya. Jernih banget, bikin sejuk di tiap teguk. Ini air mineralnya baik untuk tubuh. Aku Viva, murni, pasti sejuknya. Dari Wings Food. Aku Viva, melewati 7 tahap nano purifikasi. Menjaga dan memastikan setiap tetesnya mengandung mineral baik yang diperlukan tubuh. Sehingga begitu sejuk di tiap teguk. Aku Viva, murni, pasti sejuknya. Dari Wings Food. Tiap orang punya semangatnya masing-masing untuk memberikan yang terbaik. Terima kasih untuk kamu yang tidak bercerita, tapi selalu semangat 100%. Kopi Kapal Api. Jelas lebih enak. 몰라이 두알리마 칼슘 콜라겐 브루크랑 꿀리크리프 툴랑 크로포스 No worries 콜라겐 Susu steril dengan 1000 mg kolagen dan kalsium, kulit no keriput, tulang no keropos. 콜라겐아 수수 아웨 무다.
Energizing Indonesia. Pak Aji, selain mengoperasikan pompa apung, pompa mobile, terus ada modifikasi cuaca yang diupayakan Pemprov Jakarta, hal apa lagi yang diupayakan oleh Pemprov, terutama dalam hal ini dari BPBD, memastikan penanganan ini betul-betul cepat begitu Pak, untuk banjir ini? Bisa jadi begini, kita tahu beberapa waktu yang lalu Bapak Gubernur beserta jajarannya seperti Kadis Sumber Daya Air, Wali Kota, dan lain-lain melakukan peninjauan terhadap Kali Cakung Lama. Artinya Bapak Gubernur tetap berkomitmen untuk melakukan upaya-upaya pengerukan kali, sungai, waduk, danau di Jakarta. Yang kedua, tentunya tadi Mas sampaikan bahwa terus mengoperasionalkan berbagai ratusan pompa polder, rumah pompa, dan lain-lain dalam upaya mengurangi terjadi genangan-genangan banjir di berbagai kawasan yang selalu terjadi menahun. Hal yang lain tentunya Pemprov juga melakukan upaya-upaya seperti misalnya menambah ruang-ruang terbuka hijau sebagai daerah tangkapan air. Kita tahu ada 2 danau di hulu ya, Cimahi ya, termasuk juga danau yang ada di kawasan Ciawi. Itu kan bagian upaya untuk sebagai tangkapan air yang ada di sana, termasuk dibuat di Ciliwung. Artinya berbagai upaya terus dilakukan untuk mengoptimalkan peran mitigasi kebencanaan khususnya banjir di berbagai kawasan di Jakarta gitu Mas. Baik, Pak Yus, menurut Anda langkah-langkah itu sudah bisa cepat untuk menangani banjir di Jakarta itu Pak? Ya, saya kira Pemprov perlu melihat ulang perda yang sudah dibuat tahun 2012, perda nomor 1 kalau nggak salah. Di sana ada bagaimana Jakarta itu mestinya menangani banjir dengan membagi Jakarta bagian utara menjadi 66 sistem polder. Tadi disampaikan Pak Haji, ada waduk-waduk itu tidak harus ada di upland saja, tapi DKI sendiri di dalamnya dari 66 sistem polder itu juga harus ada waduk, retensi atau penampungan sementara, dan kemudian sistem pompanya. Saya kira itu yang bisa saya komentari dari kebijakan yang ada sekarang. Oke, nah Pak Aji, hal lainnya juga karena banjir ini jadi temannya Jakarta terus setiap tahun Pak, pastikan ada sisi adaptasi, memastikan bahwa warga tetap harus bekerja, berkegiatan, tapi tidak begitu terdampak besar terhadap banjir ini. Konteks adaptasinya ini sejauh mana BPBD memberikan rekomendasi ke Pemprov untuk perbaikannya begitu, biar warga nggak terdampak cukup besar lagi gara-gara ini? Ya, seperti kejadian minggu ini di mana Pak Gubernur kan mengeluarkan kebijakan misalnya work from home bagi para aparatur pemerintah, kemudian juga work from anywhere ya untuk para pekerja-pekerja swasta dan PJJ ya, pembelajaran jarak jauh bagi siswa-siswa yang sedang melaksanakan sekolah. Artinya upaya ini adalah upaya untuk ya mengurangi terjadinya dampak-dampak dari pasca kejadian banjir di mana aktivitas warga menjadi terganggu. Tentunya BPBD dalam hal ini juga sejak lama mengingatkan kepada warga, bahasanya begini, kenali bahayanya, kurangi resikonya. Maksudnya adalah apabila kita melihat ada potensi cuaca ekstrim di luar sana, ya kita harus mendengarkan juga imbauan dari BPBD, BMKG, BRIN, dan lain-lain. Artinya kita bisa mengurangi potensi risiko yang terjadi kepada diri kita. Misalnya cuaca ekstrim, mungkin kurangi kegiatan di bantaran kali sungai. Kemudian juga misalnya kita menghindari apabila terjadi pohon tumbang, badai, angin kencang, dan lain-lain, tentunya akan mengganggu aktivitas kita sehari-hari pada saat melaksanakan berbagai kegiatan di suatu wilayah. Kira-kira begitu. Oke, Pak Yus, kalau menurut Anda untuk konteks adaptasi banjir yang sudah menahun terjadi di Jakarta ini, apa langkah yang paling kuat harus dilakukan Pemprov ya biar ujung-ujungnya warga nggak kena kerugian besar lagi? Ini udah rugi ekonomi, bahkan beberapa hari yang lalu ada kasus meninggal gara-gara nunggu di mobil di tengah banjir. Ya, kalau kita bicara tentang adaptasi, adaptasi itu adalah kita menyesuaikan diri dengan situasi yang ada. Gitu. Kalau untuk Pemprov, saya kira pada saat situasi banjir mungkin
kendaraan-kendaraan pribadi itu kalau bisa dikurangi digantikan dengan bis-bis yang besar, karena bis ini pada saat kendaraan pribadi itu sudah tenggelam, bis-bis ini masih ground clearance-nya masih tinggi, jadi mereka masih bisa diandalkan. Itu dari sisi transportasi saja, Pak Tifa. Tapi kalau dari sisi yang lebih permanen, saya kira warga harus mulai melihat bahwa banjir itu ketika belum bisa diatasi sampai saya kira paling tidak 5 tahun ke depan, warga harus tahu bahwa mereka hidup di antara air gitu. Jadi mereka living with water. Jadi kalau mereka tahu mereka living with water, ya di bagian utara Jakarta yang sering rob misalnya, ya rumahnya jangan di atas tanah, tapi rumahnya di atas tanah, rumah panggung dan lain-lain. Saya kira itu lebih efektif. Baik, Pak Yus, Pak Aji, terima kasih banyak sudah mau berdiskusi dan berbagi pandangan bersama kami. Ya. Sehat selalu semuanya. Sama-sama. Selamat malam. Ya, selamat malam. Sesaat lagi di Sapa Indonesia Malam, kegiatan belajar mengajar di SMK Negeri 2 Karangbaru Aceh Tamiang Aceh belum bisa kembali normal lantaran sekolah masih tertutup lumpur tebal pasca bencana. Tetap di Kompas TV.